Ketika dihadapkan pada berderet daftar kebutuhan, kita harus berpikir bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut. Kalau memang alat pemenuhan kebutuhan, barang dan jasa tidak ada, maka tidak ada jalan lain, kita harus membuat atau memproduksinya. Apa yang dimaksud dengan produksi? Faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi? Bagaimana etika dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi? Simak paparannya di video berikut ini. Hai anak-anak, kembali bersama Ibu Lasmaria Samosir. Kali ini Ibu akan menjelaskan masih seputar tentang kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi. Video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang kegiatan konsumsi. Barang dan jasa tidak tersedia begitu saja, tetapi harus diproduksi terlebih dahulu dengan sejumlah pengorbanan. Bagi orang awam, yang dimaksud dengan kegiatan produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang. Dalam arti luas, produksi adalah menghasilkan atau menambah nilai guna atau manfaat suatu barang dan jasa. Jadi, hasil kegiatan produksi berupa barang dan jasa. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan produksi pada dasarnya mengacu pada dua konsep berikut, yaitu yang pertama, kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini, kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang belum ada, baik dengan cara menambah jumlah maupun memperbesar ukurannya. Contoh, petani menanam padi di sawah, pabrik motor memproduksi motor. Yang kedua, kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Dalam pengertian ini, kegiatan produksi di sini tidak mengakibatkan jumlah barang tambah, tetapi menambah atau meningkatkan kualitasnya, sehingga nilai guna barang atau jasa tersebut lebih tinggi. Nilai guna suatu barang bisa ditingkatkan dengan cara tidak cuma dengan diubah dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi dan kemudian diubah lagi menjadi barang jadi, tetapi setelah menjadi barang jadi pun nilai gunanya masih bisa terus ditingkatkan. Contoh, petani menggiling padi menjadi beras, pabrik garmen mengolah kain menjadi pakaian jadi, tukang ojek motor menyewakan jasanya, membuat tempe dari kedelai, dan lain sebagainya. Kegiatan produksi membutuhkan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan produk, baik barang atau jasa. Faktor produksi ini sering disebut sumber daya ekonomi. Faktor produksi terdiri atas faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi kewirausahaan. Keempat faktor produksi tersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Faktor produksi asli terdiri atas faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja. Sedangkan faktor produksi turunan terdiri atas faktor produksi modal dan faktor produksi kewirausahaan. Faktor produksi alam atau sumber daya alam adalah semua sumber yang telah tersedia di alam,
tanpa harus diolah terlebih dahulu dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, meliputi tanah, sinar matahari, hutan, air, barang-barang tambang, flora dan fauna, laut beserta isinya. Ciri-cirinya terbagi dan tersebar tidak merata, jumlahnya terbatas dan tidak dapat dikendalikan manusia. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja atau disebut juga sumber daya manusia. Faktor produksi tenaga kerja adalah tenaga dan pikiran manusia yang digunakan dalam kegiatan produksi. Berdasarkan kualitasnya, ada 3 kelompok tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang telah memiliki pendidikan formal tertentu dalam waktu yang lama sehingga memenuhi keahlian di bidangnya. Contohnya, dokter, perawat, guru, dosen, akuntan, pengacara, peneliti, dan sebagainya. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang memiliki keahlian melalui pelatihan khusus atau pengalaman latihan di bidang tertentu sehingga terampil di bidangnya. Contohnya, montir, supir, penjahit, pemahat, tukang las, tukang kayu, tukang ukir, teknisi, pelukis, dan lain-lain. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak melalui pendidikan atau pelatihan secara khusus. Jadi, keterampilan yang mereka peroleh hanya dari pengalaman dan kebiasaan saja. Tenaga kerja ini hanya mengandalkan kemampuan fisik. Misalnya, kuli angkut, kuli bangunan, tukang sapu, pesuruh, pemulung, dan lain-lain. Agar dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam, kadang-kadang tenaga kerja saja tidak cukup. Untuk itu diperlukan sumber daya modal atau capital. Dalam pengertian umum, modal biasanya berupa uang atau barang. Baik uang atau barang digunakan untuk kegiatan produksi. Uang digunakan untuk membeli atau membayar alat-alat produksi yang digunakan untuk proses produksi. Sedangkan barang digunakan untuk menghasilkan barang-barang baru berbentuk mesin-mesin, pabrik,
kendaraan, gedung, dan sebagainya. Tersedianya faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal belum menjamin berlangsungnya proses produksi. Masih ada faktor produksi lain yang diperlukan agar proses produksi berjalan lancar, yaitu kewirausahaan. Faktor produksi kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang atau jasa tertentu. Faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Orang yang mempunyai kemampuan berwirausaha disebut wirausahawan. Kewirausahaan sangat besar peranannya. Faktor produksi kewirausahaan memiliki keahlian-keahlian khusus. Di antaranya, yang pertama keahlian mengatur, yaitu kemampuan memimpin, mengelola sumber daya, dan menggunakan setiap kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya, serta berani menanggung resiko. Yang kedua, keahlian bidang teknis, yaitu kemampuan khusus dalam bidang teknik produksi, sehingga dapat menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, keahlian mengorganisasi, yaitu kemampuan memilih, mengatur, menempatkan orang-orang dengan tepat pada bagian-bagiannya, dan menggerakkan orang-orang dalam perusahaannya. Untuk melakukan kegiatan produksi, seorang produsen harus ingat tentang 3 hal, yaitu etika dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi sangatlah penting diterapkan oleh wirausahawan atau pengusaha. Berikut beberapa etika yang harus diterapkan dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi. Yang pertama, tidak menimbulkan kerusakan alam. Misalnya, yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dan efisien, sehingga tidak ada yang terbuang dengan percuma. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya manusia secara manusiawi. Harus sadar bahwa tenaga manusia ada batasnya. Kalaupun ingin meningkatkan produktivitas tenaga kerja, langkah yang dapat diambil dengan melakukan pelatihan dan keterampilan. Yang keempat, memerhatikan aturan perundang-undangan, baik saat menetapkan usia tenaga kerja yang akan dipekerjakan maupun pada saat menentukan besaran gaji. Dan yang kelima, memanfaatkan sumber daya modal secara teliti dan cermat. Baik, demikianlah pembelajaran IPS kali ini. Untuk menambah wawasan kalian dalam materi-materi selanjutnya, silakan kunjungi channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.